Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dalam channel pembelajaran kali ini bersama saya Siti Hasanah dalam pembelajaran PPKN. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas materi mengenai bagian C halaman 19, yaitu perwujudan nilai-nilai Pancasila dalam berbagai bidang kehidupan. Sebelum melanjutkan pada materi selanjutnya, masih ingatkah kalian nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila? Pada pertemuan sebelumnya, kita telah membahas bahwa Pancasila itu mengandung 3 nilai. Nilai yang pertama, nilai dasar. Nilai dasar ini terbagi menjadi 5. Nilai dasar Pancasila yaitu nilai ketuhanan, nilai kemanusiaan, nilai persatuan, nilai kerakyatan, dan nilai keadilan. Nilai dasar Pancasila itu merupakan penjabaran dari Pancasila itu sendiri. Dan yang kedua yaitu nilai instrumental. Nilai instrumental itu adalah penjabaran lebih lanjut dari Pancasila yang dijabarkan melalui perundang-undangan yang ada di negara Indonesia, seperti Undang-Undang Dasar, TAP MPR, undang-undang atau yang sederajat dengan Perpu, kemudian ada peraturan pemerintah, peraturan presiden, dan yang terakhir peraturan daerah. Peraturan daerah itu ada yang namanya peraturan daerah provinsi dan peraturan daerah kabupaten atau kota. Nah, yang ketiga adalah nilai praksis. Nilai praksis itu dapat kita jabarkan dari kata prakteknya gitu. Jadi realisasi nilai-nilai Pancasila yang terwujud dalam kehidupan sehari-hari. Sila-sila dalam Pancasila merupakan satu kesatuan yang utuh, tidak dapat dipisahkan dengan sila satu dengan sila yang lainnya, karena memang Pancasila itu merupakan satu kesatuan. Pancasila itu terdiri dari kata panca yang artinya 5 dan sila yang artinya dasar. Jadi dapat disimpulkan secara sempit 5 dasar. Jadi kalau misalkan kurang dari satu sila saja namanya udah bukan Pancasila lagi. Adapun perwujudan nilai-nilai Pancasila yang akan kita bahas kali ini meliputi 4 bidang. Yang pertama, perwujudan nilai-nilai Pancasila dalam bidang politik dan hukum. Yang kedua, perwujudan nilai-nilai Pancasila dalam bidang ekonomi. Yang ketiga, perwujudan nilai-nilai Pancasila dalam bidang sosial budaya. Dan yang terakhir, perwujudan nilai-nilai Pancasila dalam bidang pertahanan dan keamanan. Oke, mari kita bahas materinya satu persatu. Yang pertama, perwujudan nilai-nilai Pancasila dalam bidang politik dan hukum. Nilai-nilai Pancasila dalam bidang politik dan hukum itu meliputi 4 persoalan. Yang pertama mengenai lembaga negara, yang kedua mengenai hak asasi manusia, dan yang ketiga mengenai demokrasi, dan yang keempat mengenai hukum. Yang pertama adalah lembaga negara. Lembaga negara Indonesia itu harus sesuai dengan pemerintahan yang berdasarkan pada nilai-nilai Pancasila. Adapun pengembangan lembaga negara ini dapat dilakukan berdasarkan pada lembaga negara yang sudah ada dalam masyarakat. Adapun lembaga negara yang baru sesuai dengan amandemen Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 seperti DPD, MK, dan KY. Lembaga-lembaga yang sudah ada maupun yang baru itu haruslah sesuai dengan sistem pemerintahan berdasarkan nilai-nilai Pancasila. Pembahasan yang selanjutnya yaitu mengenai hak asasi manusia. Hak asasi manusia yang dimaksud di sini adalah hak asasi manusia yang menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban. Bangsa Indonesia menghargai hak asasi manusia sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Nilai-nilai Pancasila tersebut dijiwai oleh nilai ketuhanan, nilai kemanusiaan, nilai persatuan, nilai kerakyatan, dan nilai keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
Pembahasan selanjutnya adalah mengenai demokrasi yang dikembangkan di negara Indonesia adalah demokrasi Pancasila. Sistem yang mengutamakan kekeluargaan, bukan sistem oposisi yang saling menjatuhkan serta mengutamakan kepentingan individu ataupun golongan. Pemilihan umum untuk memilih pemimpin sudah dikenal oleh sebagian besar masyarakat di Indonesia dari sejak dulu sampai sekarang. Kita juga bisa lihat pada gambar halaman 22 itu merupakan gambar pelaksanaan demokrasi yang dilakukan di sekolah, yaitu pemilihan ketua OSIS secara langsung. Selanjutnya, pada bidang hukum diarahkan pada terciptanya hukum nasional yang berdasarkan Pancasila. Hukum nasional yang sudah ada di negara Indonesia haruslah bersumber pada nilai-nilai Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum. Peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Kita lanjutkan kepada perwujudan nilai-nilai Pancasila dalam bidang ekonomi. Sistem perekonomian yang dikembangkan adalah sistem ekonomi yang dijiwai oleh nilai-nilai Pancasila. Landasan operasional sistem ekonomi yang berdasarkan nilai-nilai Pancasila ditegaskan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pada pasal 33. Berikut ini saya akan bukakan Undang-Undang Dasar halaman 33 berdasarkan aplikasi undang-undang ya di handphone. Kita buka Undang-Undang Dasar. Undang-Undang Dasar, kita masuk ke pasal-pasal Undang-Undang Dasar 1945, kemudian kita scroll ke bawah. Kita cari pasal 33. Nah, di sini ada 5 ayat. Yang pertama, perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan. Yang kedua, cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. Bagian 3, bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Bagian 4, perekonomian nasional diselenggarakan berdasarkan atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan, kemajuan, dan kesatuan ekonomi nasional. Nah, berbagai wujud sistem ekonomi baik yang sudah ada dalam masyarakat Indonesia maupun sebagai bentuk pengaruh asing dapat dikembangkan di Indonesia selama sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Dalam kehidupan masyarakat saat ini sudah kita kenal dengan adanya bank, supermarket, mall, bursa saham, perusahaan, dan sebagainya. Semua lembaga perekonomian yang kita sebutkan tadi dapat diterima selama sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Kita lanjutkan pada perwujudan nilai-nilai Pancasila dalam bidang sosial budaya. Sudah kita ketahui bahwa masyarakat di sekitar kita selalu mengalami perubahan sosial dan budaya. Agar perubahan tersebut tetap terarah pada perwujudan masyarakat yang berdasarkan Pancasila, sistem sosial dan budaya masyarakat haruslah dikembangkan sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Sistem nilai sosial yang ada dalam masyarakat Indonesia terus dikembangkan lebih maju dan lebih modern.
Oleh karena itu, proses modernisasi perlu dikembangkan. Modernisasi ini tidak berarti westernisasi, namun lebih diartikan sebagai proses perubahan menuju pada arah kemajuan. Nilai-nilai sosial yang sudah ada dalam masyarakat yang sesuai dengan Pancasila seperti kekeluargaan, musyawarah, gotong royong harus terus dipelihara dan diwariskan kepada generasi muda. Demikian juga dengan nilai-nilai sosial yang didapat dari luar seperti semangat bekerja keras, kedisiplinan, dan sikap ilmiah dapat kita terima sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Sikap feodal, sikap eksklusif, dan paham kedaerahan yang berarti sempit serta budaya asing yang dapat bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila perlu dicegah dalam perkembangan proses pembangunan. Ilmu pengetahuan dan teknologi merupakan contoh budaya asing yang dapat memperkaya budaya bangsa Indonesia. Dapat kita lihat pada gambar halaman 24, teknologi itu merupakan salah satu bentuk budaya yang dapat diterima oleh masyarakat Indonesia. Pembahasan selanjutnya yaitu perwujudan nilai-nilai Pancasila dalam bidang pertahanan dan keamanan. Dalam bidang pertahanan dan keamanan secara tegas dinyatakan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 45, yaitu pada pasal 27 ayat 3 dan pada pasal 30. Maka dari itu, mari kita simak aplikasi Undang-Undang Dasar pada handphone saya. Kita buka Undang-Undang Dasar pada pasal 27 ayat 3. Nah, pada ayat 3 ya, kita baca, setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Dan pada pasal 30 ya, ini pasal 30 ini, tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Usaha pertahanan dan keamanan negara dilaksanakan melalui Sistem Pertahanan Keamanan Rakyat Semesta oleh Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Republik Indonesia sebagai kekuatan utamanya dan rakyat sebagai kekuatan pendukung. Pasal-pasal yang telah kita sebutkan tadi menegaskan bahwa perlunya partisipasi seluruh rakyat dalam upaya bela negara serta usaha-usaha pertahanan dan keamanan negara Indonesia. Bentuk partisipasi rakyat dalam pembelaan negara sebetulnya sudah ada dalam kehidupan masyarakat. Hal tersebut dapat dibuktikan dengan adanya kegiatan ronda malam atau sistem keamanan lingkungan atau biasanya kita sebut Siskamling yang melibatkan masyarakat untuk menjaga keamanan secara bergantian. Dari uraian yang sudah kita jabarkan tadi memperjelas dan membuktikan kepada kita bahwa Pancasila mampu menampung dinamika perkembangan masyarakat. Pancasila bukanlah ideologi tertutup yang tidak dapat menyesuaikan dengan perkembangan yang bersifat kaku. Keterbukaan Pancasila sebagai ideologi merupakan salah satu keunggulan Pancasila sehingga tetap dapat dipertahankan oleh bangsa Indonesia. Maka tugas kita sebagai generasi muda adalah harus bisa tetap mempertahankan Pancasila sebagai dasar negara dan ideologi nasional. Tetapi yang paling utama adalah dengan menghayati dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari.
Saya ucapkan terima kasih kepada adik-adik semua. Semoga materi yang disampaikan dapat menambah pemahaman kalian mengenai nilai-nilai Pancasila yang harus diterapkan dalam kehidupan kita sehari-hari ataupun dalam kehidupan bermasyarakat. Salam Pancasila. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.